Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvirawati Mu'oto, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Ahmad Gorontalo semester 5. Dalam video ini saya akan membahas proposal saya dengan judul Pengembangan Inovasi Alat Peraga Edukatif dari Limbah Non-Organik sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas pada siswa kelas 4 SDN 17 Cirebon. Bagian A. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, kreativitas merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan pada siswa sejak dini. Salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa adalah melalui penggunaan alat peraga edukatif yang menarik dan inovatif. Alat peraga edukatif yang dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dan terjangkau menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan adalah limbah non-organik, seperti plastik, kardus, dan botol bekas. Bagian B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengembangkan alat peraga edukatif dari limbah non-organik yang dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas 4 SDN 17 Limpoto. Kedua, apa saja jenis limbah non-organik yang dapat digunakan untuk membuat alat peraga edukatif yang menarik dan aman bagi siswa. Bagian C. Tujuan masalah. Pertama, mengembangkan alat peraga edukatif berbasis limbah non-organik untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 4 SD 17. 2. Mengetahui jenis limbah non-organik yang paling efektif digunakan dalam pembuatan alat peraga edukatif. Bagian D. Manfaat penelitian. Bagi siswa akan mendapatkan manfaat dalam hal pengembangan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, mereka akan lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, karena alat peraga edukatif yang digunakan lebih menarik dan efektif. Kedua, bagi guru. Penelitian ini memberikan manfaat bagi guru dalam memperkaya metode pembelajaran dengan alat peraga yang lebih inovatif. Ketiga, bagi sekolah. Sekolah akan mendapatkan keuntungan dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Implementasi alat peraga edukatif dari limbah non-organik dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya pembelian alat peraga yang mahal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang di kalangan siswa. Yang 4, bagi peneliti. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan mengembangkan alat peraga edukatif yang berbasis pada bahan-bahan ramah lingkungan. Bagian E. Spesifik produk yang dikembangkan. Produk yang dihasilkan penelitian ini berupa alat peraga pembelajaran dari limbah non-organik pada kelas 4. Produk peta limbah non-organik seperti penutup botol dapat dikembangkan menjadi alat peraga edukatif yang menarik. Dan asumsi pengembangan. Beberapa asumsi dalam pengembangan alat peraga edukatif dari limbah non-organik adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan inovasi alat peraga edukatif dari limbah non-organik kelas 4 agar dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Pembelajaran sebaliknya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga melibatkan penggunaan media kreatif yang menarik dan interaktif. Kedua, alat peraga edukatif berupa peta yang dibuat dari penutup botol dibuat semenarik mungkin agar dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kreativitas. Ketiga, pengembangan peta Indonesia dari limbah non-organik yang disusun secara sistematis dapat membantu para guru dan peserta didik untuk menuju tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian bab 2, kajian teori. 1. Model pengembangan. Model pengembangan bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, atau meningkatkan sistem kerja suatu produk tertentu. Model dapat diartikan sebagai proses desain konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi model sebelumnya melalui perubahan atau penambahan komponen yang dianggap mampu meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Model pengembangan penelitian R&D adalah dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Ada beberapa model pengembangan penelitian R&D, di antaranya nama model
model pengembangan Wigiono. Bagian B, model empati. Model empati adalah model pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran, perangkat pembelajaran, atau bahan ajar. Model ini terdiri dari 4 tahap, yaitu define atau tahap definisian, B, desain atau tahap perencanaan. Bagian D, develop atau tahap pengembangan, disseminate atau tahap penyebaran. Bagian 2, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media yang berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar media. Media dapat berupa suatu bahan atau alat. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kesan. Bagian B, ciri-ciri media pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran memiliki ciri-ciri umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik dan dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat dan didengar atau diraba dengan panca indera. Kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Bagian C, jenis-jenis media. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3. Pertama, media visual. 2, media audio. 3, visual media. Visual media atau media visual. Nomor 3, inovasi alat peraga peta Indonesia dari limbah non-organik. Inovasi alat peraga peta Indonesia dari limbah non-organik merupakan bentuk pembelajaran kreatif yang memadukan edukasi dengan konsep keberlanjutan lingkungan. Alat peraga ini dibuat menggunakan bahan limbah non-organik seperti penutup botol plastik yang diolah menjadi media pembelajaran yang menarik dan fungsional. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif kepada siswa sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Bagian B, kajian penelitian yang relevan. Pertama, salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh Rahmawati et al. 2021 yang meneliti penggunaan limbah plastik sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media berbahan limbah dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 85% karena siswa merasa lebih tertarik dan mudah memahami materi yang disajikan secara virtual. 2. Penelitian lain yang relevan adalah karya Putri dari Nugraha 2020 yang mengkaji pengaruh alat peraga berbasis daur ulang terhadap peningkatan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. 3. Hidayat et al. 2022 melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan media visual dalam pembelajaran geografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga visual seperti peta dan globe meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami konsep spasial hingga 90%. 4. Oleh Santoso 2019 membahas pengaruh inovasi alat peraga berbasis interaktif terhadap hasil belajar siswa. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar teori dan bukti empiris yang mendukung pengembangan inovasi alat peraga peta Indonesia dari limbah non-organik. Bagian C, kerangka berpikir. Kreativitas merupakan sesuatu yang diciptakan untuk mendapatkan sesuatu yang baru dilakukan sesuai dengan kemampuan individu. Pada tabel berikut terdapat persoalan yang didapatkan. Kemudian kolom pertama, pembelajaran yang dilakukan cenderung konvensional. Kolom kedua, kurangnya alat peraga. Pada topik ini ada belum adanya alat peraga. Kemudian merancang alat peraga edukatif. Kemudian mengembangkan alat peraga dan uji validasi ahli materi, ahli media, ahli lingkungan, respon dan pendidik dan peserta didik. Terakhir, uji coba. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian berorientasi pada pengembangan dan penghasilan alat peraga dalam bidang pendidikan. Penelitian dan pengembangan atau research and development dalam dunia pendidikan berguna untuk meningkatkan hasil pendidikan. Research and development adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan alat peraga tertentu dan menguji keefektifan media tersebut. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SDN 17 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Model pengembangan. Model pengembangan atau Research and Development atau R&D yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model pengembangan model 4D. Model 4D adalah salah satu pendekatan sistematis yang sering digunakan dalam pengembangan produk pendidikan, termasuk alat peraga edukatif. Model ini diperkenalkan oleh Thiagarajan, Semel, dan Semel pada tahun 1974 dan terdiri dari 4 tahap utama: defining, design, develop, dan disseminate. Bagian D, hipotesis penggunaan. Alat peraga edukatif dari limbah anorganik diduga mampu: 1. Meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. 2. Memudahkan pemahaman konsep pada materi tertentu. 3. Menanamkan kesadaran dan sikap peduli terhadap lingkungan di kalangan peserta didik. Bagian E, subjek pengembangan. Penelitian mengikuti langkah-langkah dalam model 4D untuk mendapatkan hasil pengembangan alat sebagai berikut. 1. Tahap definisi. Tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan tujuan yang ingin dicapai melalui produk yang akan dikembangkan. 2. Tahap desain atau rancangan. Tahap ini berfokus pada pembuatan desain awal alat peraga edukatif. Pada tahap ini guru merancang prototipe yang melibatkan penentuan bahan sumber limbah organik yang relevan dan desain visual atau struktur alat peraga. 3. Tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini prototipe alat peraga yang telah dirancang dibuat dalam bentuk nyata dan kemudian diuji coba. 4. Tahap disseminate atau penyebar luasan. Proses ini mencakup implementasi pada skala yang lebih besar, pelatihan kepada tenaga pendidik untuk menggunakan alat peraga. Bagian F, desain uji coba produk. Dalam pengembangan alat peraga edukatif, desain uji coba mencakup beberapa komponen penting berikut: validasi ahli materi, kedua validasi ahli desain, ketiga validasi ahli lingkungan atau daur ulang. Kedua, subjek uji coba dalam produk pengembangan alat peraga peta Indonesia. Subjek penilaiannya didapatkan dari ahli, yaitu ahli materi, ahli desain, ahli lingkungan. Sedangkan sasaran subjek uji lapangan yaitu siswa kelas 4 dan 11 Limboto. 3. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, wawancara. Bagian B, validasi atau angket. Teknik analisis data. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari komentar dan saran yang diberikan oleh validator, ahli materi, ahli desain, ahli lingkungan yang dianalisis secara kualitatif. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berbentuk skor yang diperoleh dari hasil lembar validasi ahli materi, ahli desain, ahli lingkungan untuk mengetahui kelayakan alat peraga peta Indonesia pada siswa kelas 4. Pada tabel berikut terdapat skala nilai atau skor, kemudian tingkat pencapaian, kemudian kualifikasi dan keterangan. Baik, itulah video penjelasan proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.